Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Jalan Raya. Hari ini kita akan membahas topik yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari, yaitu Korlantas Digital dengan sistem ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement dan tilang elektronik. Bersama dua narasumber yang mewakili dari sudut pandang berbeda, yaitu dari sisi pro dan satu sisi kontra. Yuk, langsung kita mulai pada pembahasannya. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa sih itu ETLE dari sudut pandang pro. Coba jelaskan singkatnya apa itu ETLE. Baik host, ETLE itu adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis digital yang memanfaatkan kamera untuk merekam pelanggaran. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menekankan pelanggaran, dan menghadirkan penegakan hukum yang lebih transparan. Oke. Selanjutnya, sejarah singkatnya kita tanya, kapan sebenarnya ETLE itu mulai diberlakukan sih Kak Fe? Nah, ETLE itu diperkenalkan sekitar tahun 2018 sebagai uji coba di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dulu masih pakai kamera yang statis saja, sekarang teknologi sudah berkembang dengan memakai kamera HD. Begitu, Bang Wawan. Oke, jadi coba kita tanya dari sisi kontranya. Bang Rehan, gimana Bang Rehan? Menurut sudut pandang Bang Rehan itu apa sih itu ETLE? Baik, terima kasih host. Kalau menurut pandangan saya, ETLE memang bagus, tapi banyak masyarakat yang belum paham cara kerjanya. Masih banyak yang bingung soal klarifikasi dan pembayarannya. Bahkan ada yang nggak sadar kalau mereka kena tilang. Jadi sisi edukasinya belum maksimal. Jadi mungkin begitu sih menurut saya, host. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, kita tanya-tanya lagi. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kerja ETLE itu? Coba jelaskan dulu Kak Fe dari sudut pandang Kak Fe itu. Nah, begini ya, Bang Wawan. Cara kerjanya itu seperti kayak kamera itu mendeteksi pelanggaran seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, atau menggunakan ponsel nih saat berkendara. Lalu bukti diproses digital, lalu dikirim nih ke pemilik yang bersangkutan. Begitu, Bang Wawan. Baik, terima kasih Kak Fe. Itu penjelasan dari Kak Fe tentang cara kerja dari ETLE tadi. Jadi sekarang Bang Rehan, gimana sih tanggapan Bang Rehan dari cara kerja ETLE tersebut? Nah, baik, terima kasih host. Kalau menurut saya, cara kerja ETLE ini mungkin kurang efektif dikarenakan seringnya muncul permasalahan di lapangan tersebut. Misalnya seperti kendaraan tersebut sudah dijual tapi pemilik lamanya yang kena tilang karena belum balik nama. Dan ada juga gangguan teknis seperti kamera rusak atau kondisi cuaca yang membuat hasil rekaman kurang akurat. Mungkin menurut saya eh,
cara kerja ini belum efektif untuk diterapkan. Begitu pendapat saya, Host. Oke, itu pendapat dari Bang Rehannya. Oke, kita lanjut saja. Ya, seperti yang kita tahu, pasti di setiap penggunaan aplikasi atau web pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi coba kita tanya-tanya dari sisi pro dulu lah, Kak V. Pasti pro pastilah melebih-lebihkan tentang apanya. Jadi menurut Kak V, apa sih kelebihan dari ETLE tersebut? Nah, begini Bang Wawan, kelebihan utamanya itu adalah transparansi karena bukti rekaman objektif. Nah, lalu mengurangi pungli nih, karena tidak ada kontak fisik antara petugas dan pelanggan. Nah, terus prosesnya yang juga cepat, jangkauannya luas berkat adanya kamera statis dan LE mobile. Dan membentuk budaya tertib lalu lintas. Begitu sih Bang Wawan. Oh, jadi gitu ya Kak V. Jadi ada pungli tadi ya, itu pungli mungkin dari beberapa oknum-oknum tertentu ya. Iya, Oke, betul. dari sisi kontranya gimana, Bang Rehan? Bang Balen. Baik, terima kasih, Host. Mungkin dari sisi pro tadi sudah menyebutkan beberapa kelebihan dari aplikasi ETLE ini. Tapi setiap kelebihan pasti juga ada kekurangan di sebuah aplikasi. Mungkin kekurangannya termasuk edukasi masyarakat yang masih rendah, infrastruktur tidak merata, data kendaraan tidak selalu akurat, serta adanya potensi gangguan teknis. Selain itu, dan ada juga nih biaya pemasangan perangkat ETLE juga cukup besar. Mungkin itu sih kekurangannya menurut saya dikembalikan kepada host. Oke, jadi itu pendapat dari Bang Rehan ya. Baik, kalau begitu apa sih menurut pendapat narasumber kita ini pendapat yang terbaik untuk solusi terbaik lah agar sistem ini berjalan dengan optimal tanpa ada gangguan. Dari Kak V gimana kira-kira solusinya Kak V? Nah, kalau menurut aku nih, pemerintah itu harus melakukan pemerataan infrastruktur digital dan memperluas jangkauan kamera nih, Bang Wawan. Setelah itu, sosialisasi juga perlu nih ditingkatkan supaya masyarakat lebih paham prosedur dari atlet ini. Begitu sih, Bang Wawan. Oke, itu pendapat dari Kak V ya. Dari Bang Rehan gimana Bang Rehan? Setuju nggak dengan pendapat yang disampaikan Kak V tadi? Nah, setuju banget Bang Wawan. Namun ditambah lagi dengan pembaruan data kendaraan dan harus diperkuat. Eh, dan pemeriksaan rutin kamera atau jaringan juga wajib dilakukan agar bukti yang dihasilkan benar-benar akurat. Mungkin segitu sih solusi yang bisa saya berikan. Oke. Oke. Jadi itulah bincang-bincang kita soal ETLE ya. Jadi sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwasanya ETLE dan tilang elektronik merupakan inovasi besar dalam dunia lalu lintas Indonesia. Meski masih menghadapi tantangan-tantangan seperti infrastruktur dan pemahaman masyarakat. Namun sistem ini tetap memberikan banyak manfaat untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Dan seperti yang dibilang Kak V tadi, mengurangi pungli dari beberapa oknum yang kita tahu lah. Oke, jadi terima kasih kepada narasumber kita dari sisi pro dan kontranya, serta para pendengar yang sudah mengikuti podcast Suara Jalan Raya, walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang mendukung. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.